terutama untuk kelas 10 SMA. Kali ini kita akan belajar materi PPKN di bab 1 dengan judul babnya atau judul materinya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Silakan kalian mempersiapkan buku, catatan, dan juga alat tulis kalian untuk menyimak video selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Setelah mempelajari ini, diharapkan kalian mampu menganalisis sistem pembagian kekuasaan yang ada di negara kita. Coba amati gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan salah satu bentuk dari kekuasaan yang ada di negara kita yang disebut dengan kabinet. Ini adalah salah satu bentuk kekuasaan di negara kita. Di dalamnya ada 38 menteri beserta Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Dan kabinet ini disebut sebagai Kabinet Indonesia Maju. Nah, sistem pemerintahan adalah serangkaian cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pemerintahan dan juga kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem itu berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola pemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan juga lainnya. Semua negara pasti memiliki sistem tertentu untuk menjalankan roda pemerintahannya, dan juga negara kita juga memiliki sistem tertentu untuk menjalankan pemerintahan di negara kita. Hal itu bertujuan agar segala sesuatunya menjadi jelas dan juga terarah. Membahas tentang kekuasaan negara. Kita bahas dulu yang namanya kekuasaan. Pengertian dari kekuasaan itu apa? Apa itu kekuasaan? Nah, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Jadi, orang yang mempunyai kekuasaan adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang diperintahkannya. Itu disebut dengan kekuasaan. Nah, sekarang pengertian dari kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan juga kemakmuran serta kesejahteraannya. Itu disebut dengan kekuasaan negara. Kekuasaan negara ini memiliki tujuan. Di negara kita ada yang namanya tujuan negara. Nah, tujuan negara kita itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Dari materi sistem pembagian kekuasaan negara, yang pertama tadi kita sudah membahas yang namanya kekuasaan negara. Apa itu kekuasaan? Apa itu kekuasaan negara? Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya macam-macam kekuasaan negara. Nah, menurut pakar, ada dua pakar di sini. Yang pertama adalah John Locke, yang kedua adalah Montesquieu. Itu ada 3 pendapat tentang kekuasaan. Nah, yang pertama menurut John Locke, ada 3 kekuasaan yang disampaikan. Yang pertama adalah legislatif, kedua eksekutif, dan ketiga adalah federatif. Nah, pengertian di sini kekuasaan legislatif menurut John Locke adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk suatu undang-undang. Kalau kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk adalah kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Ini menurut pendapat John Locke. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Kekuasaan legislatif di sini adalah sama seperti pendapat John Locke, itu adalah membuat ataupun membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif di sini agak berbeda dengan pendapat John Locke. Di sini kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan mengadilinya itu terdapat di kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif di sini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke.
Jadi, kekuasaan federatif oleh Montesquieu itu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Dan fungsi mengadili yang kalau menurut John Locke itu masuk ke dalam kekuasaan eksekutif, tapi menurut Montesquieu, kekuasaan mengadili itu harus kekuasaan yang berdiri sendiri. Jadi dia masuk ke dalam kekuasaan yudikatif. Nah, ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan juga sifatnya terpisah. Nah, teori ini disebut sebagai teori trias politika. Teori trias politika ini sampai sekarang digunakan atau dianut oleh negara kita, yaitu ada 3 kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan 4. Nah, ini adalah hasil dari amandemen. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan dan bukan menganut paham pemisahan kekuasaan. Nah, di sini pengertiannya pembagian kekuasaan adalah kekuasaan tersebut dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Nah, ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Jadi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif mereka bisa mengadakan yang namanya koordinasi dan juga kerjasama, tetapi mereka adalah lembaga-lembaga yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Dan juga pemisahan kekuasaan. Nah, pemisahan kekuasaan pengertiannya adalah bagian-bagian dari negara tersebut itu ada 3 bagian, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, tetapi sistem lembaganya mereka dipisahkan satu sama lainnya dan tidak ada yang namanya koordinasi atau juga kerjasama. Jadi lembaga-lembaga tersebut berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi serta kerjasama. Nah, setiap lembaganya menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme ini adalah Amerika Serikat. Pada hakikatnya, pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam 2 cara, yaitu secara horizontal dan juga secara vertikal. Secara horizontal, pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi yang tercermin ke dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan juga saling mengimbangi. Pembagian kekuasaan ini lebih menitik beratkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan dan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dan juga pembagian kekuasaan secara horizontal ini, pengertian lainnya adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu seperti legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan negara secara horizontal dilaksanakan pada tingkatan pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Nah, di sini pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sekarang berubah menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan konstitutif, yang kedua kekuasaan eksekutif, ketiga kekuasaan legislatif, keempat kekuasaan yudikatif, kelima kekuasaan eksaminatif, dan juga keenam kekuasaan moneter. Nah, kekuasaan secara horizontal ini adalah kekuasaan yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya legislatif itu adalah kekuasaan yang memiliki fungsi untuk membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Selanjutnya adalah kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah.
Nah, menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara kita atau di negara Indonesia ini berlangsung antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, yang di dalamnya pemerintah provinsi dan juga pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan adanya koordinasi, pembinaan, dan juga pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan juga kewilayahan. Nah, penjelasan tentang sistem pembagian kekuasaan dan juga konsep tentang pembagian kekuasaannya sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai selesai, dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini boleh bermanfaat untuk kalian semuanya, dan sampai jumpa di penjelasan video